menjawab beberapa pertanyaan yang biasa aku dapatkan dari banyak klien-klien aku ya. Nah, di antaranya adalah sebenarnya mereka bisa berubah nggak sih? Sebenarnya mereka bisa sembuh nggak sih? Gitu ya. Nah, perubahan atau kesembuhan itu sebetulnya datang dari diri kita sendiri. Dengan tekad yang kuat, kemudian niat yang sungguh-sungguh, maka insya Allah semua akan bisa ada terjadi perubahan atau kesembuhan. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat beberapa hambatan atau halangan ketika seseorang ingin berubah, namun perubahan-perubahan atau kesembuhan-kesembuhan itu seolah lambat untuk terwujud? Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa apapun pengobatannya, apapun bentuk terapinya, semua adalah hasil kerja atau hasil usaha dari teman-teman semua, dari para klien saya. Iya, karena kami sebagai para terapis hanya membantu. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk membantu para klien untuk bisa menemukan apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka, apa yang benar-benar menjadi akar masalah mereka. Dan kemudian kami akan membantu dengan berbagai keterampilan yang kami miliki, dengan berbagai pengalaman yang kami miliki, dan kemudian klien-klien kami sendirilah yang akhirnya menemukan solusinya, membuat keputusan, dan akhirnya mereka mengalami perubahan atau kesembuhan. Nah, hambatan-hambatan yang biasanya terjadi adalah yang pertama, mereka tidak yakin. Yang kedua adalah mereka tidak mau atau kurang keras atau sungguh-sungguh dalam bekerja atau dalam berusaha untuk mencapai kesembuhan. Karena di dalam kesembuhan ada 4 syarat yang sering saya katakan kepada para klien saya. Yang pertama adalah adanya pengorbanan, yaitu pengorbanan dari segi usaha atau tenaga. Iya, karena kita semua ketika ingin menghadapi sebuah tantangan dan ingin berubah untuk mendapatkan kesembuhan atau perubahan-perubahan, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kita harus mengeluarkan energi untuk kita betul-betul berusaha menemui terapis, menemui dokter, dan yang lainnya untuk kita bisa dibantu untuk berubah atau sembuh. Yang kedua, adanya pengorbanan secara materi. Iya, kenapa? Karena kalaupun kita mendatangi para terapis atau klinik atau rumah sakit dengan biaya murah atau gratis, tetap akan ada ongkos yang dibayar. Yang ketiga, pengorbanan waktu. Kita harus mau membuat waktu, bukan menyisakan waktu atau bukan menyisihkan waktu, tapi kita harus bisa membagi waktu kita, memberi waktu untuk diri kita sendiri untuk sembuh, untuk berubah. Yang keempat adalah pengorbanan secara perasaan. Pastinya akan banyak perasaan-perasaan kita yang akan kita akui, kita harus terima, dan bahkan kita harus bebaskan, harus kita lepas untuk kita ikhlaskan agar kita betul-betul mencapai kesembuhan atau perubahan. Nah, beberapa tips ini juga akan bisa membantu sahabat-sahabat real untuk bisa lekas berubah ya. Yang pertama, hiduplah di masa sekarang. Di masa sekarang itu artinya adalah bagaimana kita bisa hadir secara 100% dengan waktu-waktu yang saat ini kita rasakan. Kenapa? Karena yang kita miliki hanyalah waktu saat ini. Masa lalu sudah menjadi masa lalu, sudah lewat. Dan ketika ada hal-hal atau kejadian di masa lalu yang kemudian kita masih bisa mengingat dan mengenangnya, ingatlah, kenanglah, dan ambillah pelajaran-pelajarannya. Namun, jangan dibawa perasaan atau emosinya ketika emosi atau perasaan itu merupakan emosi yang negatif untuk dibawa ke masa sekarang. Dan kemudian masa depan, kita belum tahu. Apakah kita akan memiliki masa depan itu, hari esok itu, atau yang kita miliki hanya hari ini saja. Hari esok adalah menjadi sebuah misteri. Hari esok atau masa depan, kita ambil energinya untuk membuat kita semangat dan antusias untuk selalu mengerjakan di hari ini yang terbaik. Sehingga kita tahu bahwa kapanpun, dimanapun, ketika kita melakukan atau berbuat sesuatu yang baik pada hari ini, kita akan menuai
hal-hal yang baik pula di masa depan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa selalu bersyukur, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, yang baik, kelebihan, kekuatan. Jangan fokus pada hal kekurangan atau kelemahan atau kesusahan. Karena dengan kita berfokus pada kelebihan, kekuatan, maka akan banyak sekali kekuatan atau energi buat kita untuk selalu bersyukur. Tahukah sahabat-sahabat real bahwa sesungguhnya ketika seseorang yang berakhir pada depresi kemudian ingin mengakhiri hidupnya, tenang bahwa yang namanya kematian pasti akan datang. Hebatnya kematian itu hanyalah kita tunggu. Jika dalam hidup kita segala sesuatu itu perlu kita usahakan, namun kematian hanya perlu kita tunggu. Kita tunggu dengan apa? Dengan hati yang terus sukacita, fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan secara produktif demi kebaikan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Nah, artinya tips yang ketiga adalah fokus yuk. Untuk apapun yang kita lakukan hari ini, apa sih yang bisa memberikan nilai bagi diri kita dan orang lain. Fokus yuk, apa yang bisa kita perbuat, yang kita bisa bantu, menambah nilai bagi orang lain atau orang-orang yang kita sayang, orang-orang di sekitar kita. Itu aja tipsnya. Semoga kalian selalu mendapatkan berkah, mengalir, sehingga apapun yang kalian inginkan, perubahan-perubahan apapun di dalam hidup kalian, yakinlah bahwa segala perubahan itu bisa tercapai atau terwujud. Karena ingat, segala sesuatunya sesungguhnya pada hakikatnya adalah perubahan. Dan ingat bahwa setiap waktu adalah keajaiban. So, jika kalian tahu bahwa setiap hari keajaiban, setiap waktu adalah keajaiban, setiap waktu adalah perubahan, pasti kita semua akan yakin bahwa akan selalu ada perubahan dan keajaiban buat diri kita, sekitar kita, lingkungan kita, alam semesta, dan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.